Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassis nahdlatul ulama, khususan ila musannif kitab Mabadi' Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar Al-Maqi radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Mabadi'. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, maslahah, manfaat, wassaada wa ni'mata wassalamah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sing dereng niat diniati thalabul ilmi lillahi taala. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, saniki halaman 11 nggih tak melanjutkan tema kemarin nggih tentang rukun salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kam iku pira arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune salat iku arba'ata asyara 14. Al awwalu utawi kang awal iku al qiyamul qadiri jumeneng utawa ngadeg bagi sing kuwasa sing mampu. Atsani utawi kapindo iku an-niyatu niat. Atsalitsu utawi kaping telu iku takbiratul ikhrami takbiratul ikhram lan sak teruse. Kemarin Jumat membahas tentang al-qiyamul qadiri. Sekarang kita ngaji bareng, senau bareng tentang asani rukun yang nomor 2 adalah an-niyatu niat. Nggih, an-niyatu niat. Jadi para hadirin ingkang minulya, niat ini sangat penting. Tidak hanya niat di dalam ibadah, tapi juga niat di dalam hal-hal muamalah, nggih, bermasyarakat, hal-hal kebaikan. Mangke kula jelaskan eman nek gak diniati, nggih. Nah, niat itu dari asalnya nawa yanwi nawan niatan, nggih, niatan. Di dalam kitab kalau kita mendefinisikan sebuah maksud atau mengartikan sebuah istilah, apa itu niat, ya? Apa itu niat? Ini sudah dibahas sejak zaman sahabat. Sudah dibahas sejak zaman ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, sudah sampun.
Lah, apa itu niat? Salah satunya adalah yang dijelaskan oleh ulama ahli nahwu dan ulama ahli lughatul arabiyyah, ahli bahasa Arab, yaitu Ismail bin Hamad al-Juhairi, niku wafat tahun 1003 Masehi loh. Wafat tahun 1003 Masehi. Nah niyo kita semua dadi opo zaman sakmono kan ya. Bener semarep. Kalau lahirnya 76 mau tambah gak jelas tahun sakmono. Niki sampun dawuh ten kitabe napa kitabe Al-Lugha Wasihatul Arabiyyah. Beliau mengatakan apa itu niat, ya. Niat itu kata beliau al-asmu. Apa itu al-asmu? Azam. Apa? Keinginan hati yang kuat. Jadi kalau orang itu pun niatnya mantap, berarti dia punya keinginan sangat kuat di dalam hatinya. Soalnya yang paling angel ini ada apa? Yang paling angel adalah khudurun niyah, menghadirkan niat sampai ke makom ahli hudur ini angel. Napa makom ahli hudur? Panjenengan kebiasaan tiap sesuatu kegiatan amaliyah pekerjaan apapun itu menghadirkan Allah dalam hati kita. Oh, iki jeru iki ini ya. Jeru niki. Nggih gak bahas niku kula nggih. Mangke sampai subuh. Jenengan menapa mriki kula wangsul. Para hadirin ingkang minulya. Nah, maksud yang kedua kata beliau, an-niyatu niku napa? Maqsidun li syai'in. Apa itu? Maksud tujuan mengerjakan sesuatu. Niki. Jadi sudah diniatkan, sudah dimaksudkan di dalam hati kalau kita ingin atau mau mengerjakan sesuatu. Apalagi ibadah, apalagi sholat. Niki. Lah niku ulama tahun 1000 Masehi wonten ulama Syafi'i sing namine Imam Nawawi nggih niku wafat tahun 1277 Masehi dan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab beliau mengatakan apa? Niat itu adalah qala ahlul lugha wis dawuh sapa ahli bahasa. An-niyatu, apa itu niat? Al-qasdu wa asmil qalbi. Apa itu? Maksud kehendak ya dan juga keinginan hati yang kuat. Niki nggih. Ana malih niku ulama Syafi'i. Bagaimana ulama sing liya? Wonten ulama Hambali sing namine Ibnu Rajab Al-Hambali sing wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan nggih, an-niyatu fil lugha, niat di dalam bahasa iku artinya nau'um minal qasdi wal iradati. Apa? Niat ya, maksud dan keinginan yang kuat. Bon niki pencekap mosok kurang akeh. Sudah ya, sudah cukup. Jadi niat itu bisa diartikan al-qasdu, maksud tujuan. Bisa diartikan qasdul fi'li, menyengaja berbuat sesuatu atau perbuatan. Bisa juga artinya al-azimah atau keinginan yang kuat. Bisa juga artinya al-himmah, kehendak yang kuat. Bisa juga artinya al-iradah, keinginan yang kuat. Bon niki pun cekap niki, nggih, pun cekap. Nah, niat itu dalam fikih disepakati memang harus berbarengan dengan perbuatan. Nggih. Niku adalah hukum asalnya. Jenengan salat Allah niku harus berbarengan ya. Jadi an-niyatu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu dilakukan bersamaan dengan melakukannya. Ya. Allah ambek niat ya, sama dengan niat. Wa mahalluha fil qalbi, tempatnya itu di hati. Coba panjenengan coba ibu-ibu niki kali bapak niki, coba jenengan niat kali takbir. Saged mboten? Saged. Berbarengan niat kali takbir saged. Nggih, wonten sing saged.
tapi insyaallah kata sing boten saged. Akhire muncul was-was, muncul ragu-ragu, niat kuwi tepak apa gak ngoten. Akhirnya terjadi apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bolak-balik Allahu Akbar. Terus kapan salate niku ragu-ragu. Sampeyan gepuk mawon, setan, tukaran. Maksudnya ngusir was-was, ngoten. Ojo ngeten Pak, mari ngaji, setan, ya tukaran. Duh apa? Ojo ngono, cek sadar ngoten. Nggih. Ten pondok niku rumen nggih ngoten, nek ana arek ngoten digepuk tambahan cedhuk ngoten. Lek basa pondok arek guyon ya setan, ngoten ya guyon nggih. Lek masyarakat pun ngoten, setan ya tukaran temenan. Ya, sekarang temenan. Jadi nanti saya jelaskan apakah niat tidak berbarengan dengan takbir boleh apa tidak. Nanti boleh. Semua mazhab membolehkan. Jadi kalau ada pendapat di YouTube jenengan lihat yang mengatakan bahwa usul itu bid'ah atau niat sebelum takbir itu tidak ada penjelasannya. Wonten. Cuma kurang maca ngoten. Wonten nggih kitab-kitab ulama zaman 100 Masehi lho. Wis zaman biyen wis dijelasaken. Niki para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, kesepakatan ulama ngeten. Jadi niat itu adalah merupakan napa? Syarat sah dan juga ada yang mengatakan niat itu rukun. Ngoten. Salah satu mazhab yang mengatakan niat rukun adalah mazhab Syafi'i dan sebagian dari ulama mazhab Maliki. Nggih. Niku syarat sah. Jadi niat itu kata sebagian pendapat itu bukan rukun tapi syarat. Ada yang mengatakan itu bukan syarat tapi rukun. Tapi kalau dikembalikan hukum asal wajib. Ngoten, cuma beda tempat mawon. Yang satunya taruh sebelum sholat, satunya termasuk bagian dari sholat. Ngoten mawon, gak usah geger perkara niat. Wong niat geger ya. Nah, ngoten. Jadi, kesepakatan dalam ibadah niku termasuk wudu, termasuk sholat, baik sholat wajib, sholat sunnah. Niku juga harus dengan niat. Panjenengan nek gak niat ya gak sah karena tidak memenuhi rukun salat. Eling sing wingi niku nggih, rukun adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi di dalam salat. Kalau syarat apa? Ketentuan yang harus dipenuhi di sebelum melakukan salat. Ngoten termasuk wudu dan tayamum. Niki para hadirin. Nah, kemudian ada niat yang tidak hanya dalam hal ibadah, juga niat di dalam bidang muamalah, di dalam hal al-adah atau istiadat atau kebiasaan sing apik iku perlu diniati. Nggih, niki hukume sunnah. Contoh panjenengan kerja nyambut gawe, coba kula pengin semerep, kira-kira panjenengan kebiasaan mboten ketika berangkat kerja niat insun nyambut gawe, nafkahi anak bojo, golek ridhane Gusti Allah lillahi taala. Ayo. Kadang-kadang, tapi kadang akeh lah, yo kadang sering. Bu, sampe eling to Bapak kerja. Pak, niat Pak. Nah, tapi ya sarapan, Bu. Pas kok niate dikongkon dielingno sarapane lali. Ya sarapan ya niat. Niku penting niki. Lah niku kedah diniati sebab tujuane niku al-qurbah, taqarrub ilallah. Karena kerja ibadah akhirnya menjadi amal kebaikan. Teko omah nang gone kerja jadi jihad fisabilillah, mulai nang omah menjadi ibadah eman niki ya. Tapi wangel seru ya, angel wis ya. Para hadirin ingkang minulya. Nah, wonten hadis masyhur, hadis sahih niki riwayat Umar bin Khattab yang dari hadis ini kemudian menyimpulkan bahwa niat sangat penting di dalam ibadah dan kehidupan kita. An Umar bin Khattab diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu ya qala
Satemene Umar bin Khattab niku dawuh alal mimbari di atas mimbar ketika khutbah beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul bersabda, ngoten. Jadi kalau sami'tu itu hadis yang bagus. Sebab sumbernya mendengar langsung dari Kanjeng Nabi. Atau ada hadis ra'aitu, saya melihat, berarti langsung ndelok Kanjeng Nabi. Ngoten. Kalau sami'tu berarti sendelok mek Umar mawon. Ya, kalau sami'na kami mendengar, jadi orang banyak. Niki. Nah, napa innamal a'malu binniyat, apal kabeh niki, yakin apal. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niat. Ya. Kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu ya tergantung kepada memperoleh apa yang diniatkan. Eman, ya. Eman, sehingga segala suatu kebaikan untuk diniatkan. Nah, ada patah mengatakan setiap amal kita harus disertai dengan niat. Gak sembayang tok. Ya. Gak sembayang tok. Jenengan mangan. Mangan kan mendino. Nggih. Wonten kok enggak mangan? Senjenengan jangan pernah makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, jangan. Ya. Temen jangan. Kenapa? Makan nasi. Mosok makan pagi, makan siang, makan malam, makan nasi sebenarnya nggih. Makan nasi di siang hari ngoten. Cuma istilah mawon nggih, guyon mawon. Para hadirin ingkang minul ya, nggih. Nah, niat harus ada ikhlasun niyah. Napa? Keikhlasan dari niat. Harus. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Baihaqi, Imam Hambali, Imam Hanafi dan sebagainya radhiyallahu anhum itu mengatakan bahwa niat sangat penting dalam pondasi ibadah dan amal perbuatan. Sampeyan mangan mubah hukume. Sampeyan niati bismillah ya. Bismillah. Niat ingsun mangan ya kanggo niat ibadah lillahi taala. Ojo niat kula niat mangan kanggo nglemokno awak. Wis gak niat lemu dhewe wong kakean mangan. Ya, kata Pak Eko ini mboten lemu-lemu, berarti niat terus nih. Niat ibadah terus nih. Karena untuk ibadah, ya. Para hadirin ingkang minul ya. Kenapa? Niat itu bagian dari amalia kita, dari tiga nih. Betul lepas dari tiga. Satu, hati. Nggih, amalia hati. Dua, amalia lisan. Tiga, amalia bil fi'li, perbuatan. Lisan perbuatan tanpa niat tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Kaidah fikih mengatakan al umuru bimaqasidiha, segala urusan tergantung pada maksudnya. Jadi semorep kita dengan Gusti Allah wong anggap panggon niat di hati, ya, tempat niat di hati. Ini kaidah fikih yang ditulis oleh Imam Suyuti, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1505 Masehi di Kairo, dalam kitabnya Al-Asbah wan Nadhair. Niku kaidah fikih yang diterima oleh seluruh para ulama fikih menjadi kaidah fikih. Al-umuru bimaqasidiha, segala urusan itu tergantung pada maksudnya. Kadang-kadang kan sering salah paham nggih. Soalnya gak ada maksud wong, karena maksud ada di hati. Para ibu, para bapak ingkang kula hormati niki, wonten riwayat eman karena mengapa niat penting? Ada riwayat hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang wafat tahun 687 Masehi. Beliau wafat dimakamkan di Masjid Thaif, Mekah, Arab mereka. Nggih, jenengan lek umroh haji, mugi-mugi barokah ngaji sedaya saged haji lan umroh. Nggih. Nah, lan jenengan umroh kali haji utawa haji niku diziarah, rekreasi asline kan. Niku ten kota Thaif. Nggih, ten Mekah nggih ziarah, Madinah nggih ziarah, nggih. Ada ten Mekah niku mau pokoknya ten Thaif lah. Kira-kira kene Malang jarake niku. Gresik Malang jarake, nggih. Nah, jenengan sholat ten masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Di
di ruangan perempuan depan itu terbatas tembok, di dalamnya ada makam Ibnu Abbas dan juga ada makam Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib di situ. Jadi mereka assalamualaikum ya Ibnu Abbas radhiyallahu an, assalamualaikum ya Sayyid Muhammad Al-Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ngoten salam ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin niki. Ya semerep nggih. Lah Ibnu Abbas dawuh wonten hadis ngeten, kalau kita niat saja, niat tok, misalnya kate melakukan kebaikan, panjenengan misalnya kate maca Quran ngeten, makjun misalnya mari kok kerja malam Minggu rek meni malam Asyura. Engko tak maca Quran temen, tak niati maca Quran lillahi taala. Dadakno alhamdulillah keturun. Contoh mawon nggih. Nah, niki pun niat nggih. Sampun niat, tetapi karena niatnya itu ikhlas dan keturun itu faktor manusiawi, ya gak sengaja. Maka apa kata Nabi? Kataballahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan kamilah yang sempurna. Hadis sahih niki Bukhari Muslim. Niku niat tok. Tapi mari ngaji kalau pesen nih ojo bolak-balik niat terus tapi gak tau nglakoni ya niki. Ya, kok kate ngene niat tok. Loh, sampean gak nglakoni. Sing penting niat oleh satu kebaikan sempurna. Mboten ya aja dibiasakno. Niki namung napa keterangan lek niat saja dengan karep yang luar biasa tapi ada kendala tidak bisa melakukan dapat hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Sing dawuh niki ketindas kula Kanjeng Nabi. Apalagi niat kemudian dipraktekkan direlasikan dengan perbuatan jos male. Napa kata ballahu ya, Allah akan menulis indahu asyara hasanatin 10 kebaikan. Loh. Sempurna 10 kebaikan sempurna ditambah malih napa ila sab'i mi'atin diafin sampai napa 700 kali lipat. Loh. 700 kali lipat kurang akeh ono malih ya ila di'afin katsiratin sampai kelipatan yang banyak. Loh, sing tentekan iki mboten. Oleh 10 kebaikan sempurna ditambahi 700 kali lipat kebaikan, kurang tambahi kebaikan yang lebih banyak. Loh, memang pahala gak ketok, Bu. Ya, cara pahala ketok moto, yakin wis lagi buk sampai kono. Ya, dhuwur wis sampai kono, sampai beber kambal sampai jembatan mereka sampai rono-rono lek oleh ketok pahala. Berhubung pahala gak ketok, ya kabeh ya apa jare niate apa niat dan kekarepan, kesadaran ngoten nggih. Para hadirin ingkang minul ya. Nah niki contoh ngoten. Nah, jadi harus untuk ibadah yakin, kula yakin. Saya kula takoni panjenengan. Kira-kira ngeten pertanyaannya. Mendino niku jenengan aktivitas ibadah kali aktivitas biasa kata pundi? Biasa. Lah, sekarang yang kedua pertanyaannya, aktivitas biasa niku napa wis? Coba kalau terangkan, tangi subuh, sholat subuh, ibu masak, bapak maca koran, ngopi, ngowes. Kemudian teko adus kerja, mulai ndelok TV. Sik pertanyaannya, salate kira-kira paling banter lek jamaah setengah jam, ya. Ndelok TV ini 3 jam. Nah, ya. Ada ini aktivitas biasa. Tetapi eman kalau aktivitas biasa tidak diniati ibadah itu eman. Mangan mau nggih, mangan. Bismillah niat insun mangan nambah kekuatan kanggo ibadah lillahi taala. Ngoten nyambut gawe diniati, kerja bakti diniati, ngowes diniati. Nggih, niat insun ngowes ben sehat, ben ibadah kuat lillahi taala. Ngoten. Jadi engkolan ini ibadah. Ibadah. Niku rahasia kenapa amalan menjadi suatu kebaikan.
Para hadirin rahimakumullah, lho kok saged amalan amalan kebiasaan menjadi ibadah? Wonten kaidah fikih malih. Al-'adatu nggih tangqalibu ibadatin bin niyati sholihati. Adat kebiasaan ya, adat kebiasaan kita itu bisa berubah menjadi ibadah sebab apa? Bin niyati sholihati, sebab dengan niat yang baik. Ini kaidah fikih. Nggih, kaidah fikih. Ngaji saking griya mriki diniati, niat ingsun ngaji golek ilmu, golek ridhane Gusti Allah lillahi taala. Nonton diniati, sembarang diniati. Eman nek kebaikan nggih. Oh, 1 kali kebaikan dilakoni 10 kali kebaikan. Loh, aja dihitung mbek kalkulator, bingung sampean kok. Mosok mrenen ngitungi kebaikan ae. Nglakoni mangan niat oleh 10 kebaikan, tulis 10. Ya, engko wis diniati oleh 10. Aja dihitung, nggih. Apa jare Gusti Allah. Niki namung motivasi mawon. Ya, pahala niku memang ada tapi untuk motivasi kita agar bisa beribadah. Niki contoh ngeten. Jenengan istirahat ke masjid, nggih. Istirahat tok lungguh-lungguh. Ya, biasa kan? Itu al-adah kebiasaan. Tetapi ketika sampean duduk di masjid diniati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, dadi ibadah sampean. Dadi ibadah. Tunggu tak dadi ibadah. I'tikaf ngoten. Tuh, siji sampean mau salat, lungguh-lungguh tok misale. Nggih biasa, kebaikan biasa, tapi kan diniati kula ten musholah nunggu adzan utawa nunggu salat lillahi taala. Lho, sae. Pemane ketika salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah orang yang menunggu antara 2 sholat. Ya, maghrib nunggu isya. Apa mal diisi kali ngaji. Mugi-mugi barokah temenan niki. Para hadirin yang kami nul ya, tasih lek kate adzan sanjang nggih. Ya. Ini terangan niki patuhe pendek. Artinya apa? Setiap ada pesannya Imam Romli. Jadi Imam Romli niki ulama besar Syafi'i ya, yang wafat tahun 1596 Masehi. Iku dawuh hendaknya selalu menghadirkan niat di segala kebaikan, apalagi ibadah. Niki dawuh ulama gede abad 15 Masehi. Ya. Agar apa? Agar dapat pahala di sisi Allah. Terutama ibadah yang bersifat muamalah atau kebiasaan tadi diniati. Ya, sebab segala aktivitas kita itu dipenuhi dengan huzurun niyah, hadirnya hati dengan niat. Lek kita kebiasaan bolak-balik niat dilakoni, insya Allah ya kita naik derajat menjadi ahli huzur, orang-orang yang ahli menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh, amin gak seneng ngoten ta? Umur niki mbon semerep, Pak. Kapan kita meninggal? Siapa tahu ketika kita niat dengan amal soleh tadi, ya, misalnya kerja bakti diniati kalau kerja bakti, niat golek ridho ya Allah lillahi taala, misalnya, terus ikut keok ya, berarti dia sudah niat dalam amal kebaikan. Ibu-ibu masak nggih ngoten, nggih, ojo masak ya. Nyane pancen yo nggawe sae kok gak bisa ken. Nah, ayo niru amalia Ibu Gus Dur. Ibu Gus Dur niku nyai saleh kan lek napa ngurusi beras, apa jenenge Ibu? Mususi nggih. Mususi beras niku sholawatan kali ya Latif, ya Latif. Muter ngiwong. Nggih, muter ngiwong ya Latif. Ya Allah, haluskan hati bojoku ya Latif. Ini rahasia Bu, ya, aja ono bapake. Ya Latif, lembutkan hati bojoku ya Allah, barokah jenengan beras ya Latif, anakku ya atine anu ya ngoten ya Latif, ngoten ngiwah.
Nggih. Ya, tapi ono syarate panjenengan sholawat ya Latif, Ibu Gus Dur sehari semalam itu minimal maca sholawat ping 1000. Lho, lek ngene tok gak bisa ya. Awane mbek goyang-goyang ngeten ya tambah rata-rata ulama gede, ya ulama gede Kusmi, Gus Dur, semale Gus Maksum. Jalan malih niku rata-rata ibunya ahli sholawat. Lho nggih. Ibunya ahli sholawat. Malah nate dawuh punya nadhirah tak berat apa den anyar niku. Ya bojo kula santrine rumiyin niku didhawuhi lek kepingin apa-apa kepingin sukses atau barokah aja tinggalno sehari semalam sholawat ping 1000. Tapi aja mikir sholawat dawa-dawa, cukup sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala niku sholawat Jibril. Enak kan? Enak sing pendek-pendek mawon. Ya ojo nariyah Bu ping 1000. Ya panjenengan ya Allah ya. Gak masak panjenengan. Takone bojone, Bu gak masak. Durung mari Pak selawatane. Riki sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ngoten. Anake nyun sewu ini ijazah saking guru kula. Anake difatihai mar sembayang. Anake ya si Ahmad muga-muga ya Allah urip barokah, sehat wal afiat, sukses ya. Al-Fatihah. Ben sembahyang didongakno, difatihai. Niki ijazah saking dinten Gus Maksum dan Kusmi. Fatihai. Nggih. Pasti makbul suatu hari makbul. Para hadirin kamenul ya, sekarang bolehkah niat dengan lesan? Nggih. Kita usolli fardhu zuhri. Ada yang mengatakan tidak ada tuntunannya. Loh, iku lak jare sampean. Ngono. Nah, 4 mazhab membolehkan kok. Contoh mazhab Hanafi, nggih. Orang bagaimana hukum melafadzkan niat namanya talaffuzun niyah. Niku mazhab Hanafi memang mengatakan bid'ah, tetapi kalau orang yang timbul ragu-ragu dan was-was lebih baik melafadzkannya, itu namanya istihsan. Lebih baik melafadzkan. Loh, lebih baik melafadzkan. Niki keterangan malih saking Ibnu Nujaim Al-Hanafi, ulama ahli fiqih, ulama ahli muhaqqiq. Tahqiq niku napa memverifikasi pendapat para ulama Hanafi diverifikasi, akhirnya beliau mengatakan menyimpulkan bahwa di dalam mazhab Hanafi itu meniatkan melafadzkan niat niku mustahab, disukai bagi orang yang timbul was-was dan ragu-ragu di dalam sholatnya. Mazhab Hanafi, ya. Memang tapi beliau mengatakan tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Mazhab Maliki, ya, saking keterangan Imam Ibrahim Ad-Dusuki dalam kitabnya Hasyiyah Ad-Dusuki Umil Bahrain, ya, beliau wafat tahun 1296 Masehi, loh abad rolas, wis dawuh. Apa kata beliau? Dalam mazhab kami itu tidak dilarang, tetapi diutamakan ditinggalkan, ngoten. Tetapi kalau terjadi was-was lebih baik dilafadzkan, ngoten. Ya, dilafadzkan. Niki ulama gede mazhab Maliki, Imam Ad-Dusuki. Nggih. Nah, pun ngoten. Saniki mazhab Hambali, nggih. Hukumnya bagaimana melafadzkan niat? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mustahab disukai, ada yang mengatakan ghairu mustahab tidak disukai. Pun coba dari keterangan 3 mazhab ini kok das pundi kesimpulannya? Boleh. Sampeyan sing yakin ngoten aja mamang kok usolli fardhu nyelok YouTube, buka YouTube bid'ah. Oh, jare sapa? Ngoten dulu. Jangan kemudian itu, jangan dulu jare sapa. Ngoten, saiki akeh pendapat nggih. Kata pendapat nggih. Nah,
Terus pundi menurut mazhab Syafi'i? Ya cok takon, nggih sunnah. Karena yang mentradisikan talaffudz niyah itu khususnya di mazhab Syafi'i boleh, dan ada yang mengatakan itu mandub utawa sunnah boleh, nggih. Boleh, enggak usah ragu-ragu, tidak usah ragu-ragu. Ya, niki sekarang jenengan ngeten. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi. Usolli gak diurui Kanjeng Nabi. Bid'ah, ngoten ya. Sampeyan takokno, jare sapa? Ngoten. Aku yang duwe ulama, aku yang duwe pendapate ulama. Ya. Nah, kalau jelasaken. Usolli niku napa? Artine saya akan salat. Ya, saya akan salat. Sebab niat ten mazhab Syafi'i syaratnya mek 3 minimal. Ya, cici napa qasdul fi'li, menyengaja perbuatan. Jadi usolli itu istihad dari mazhab Syafi'i yang mengatakan saya akan salat. Ini termasuk qasdul fi'li, menyengaja untuk mengerjakan salat. Pun lho. Nomor loro syarat niat at-ta'yinu, ta'yin, menentukan ibadah apa yang dikerjakan. Contoh, mari usolli fardhu dhuhri, zuhur, maghrib, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ngoten. Nomor 3 syaratnya apa? Niat al-fardhiyah, ngucapno fardhu. Lho pun lek panjenengan misale kono waktu niat dawa ya, cukup usolli fardhul isya'i Allahu akbar sah. Ya, tambahin usolli fardhu isya'i arba raka'atin mustaqbilan lillahi ta'ala, sunnah di dalam mazhab Syafi'i, sebab itu menguatkan hati dan menghadirkan kemantapan khusyuk di dalam hati. Ngoten. Nah ini jelas 3 syarat mawon. Jadi kenapa enggak nawaitu? Lihatnya nawaitu kan? Wudu nawaitu, normale junub nawaitu, ngoten. Kalau dalam bahasa boleh, tapi gak usolli, nawaitu an usolliya, kesuwen kul huwaili. Usolli ngoten mawon kok, cek uangil gitu. Usolli. Karena kalau kita ngomong nawaitu harus dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya yang akan dilakukan. Nawaitul ghusla adus, nawaitul wudhu'a wudu, ngoten. Lek gawe nawaitu an usolliya, kesuwen usolli, ngoten mawon. Kasa cara Arab, cara Madura gak apa-apa. Cara Jawa mboten napa-napa, sebab syarat niat di dalam mazhab Syafi'i 3. Oh nggih. Qasdul fi'li, at-ta'yinu, al-fardhiyah utawa al-fardhu. Tidak ada tentang bahasa. Niat ingsun salat isya 4 rakaat makmuman lillahi fardhu lillahi ta'ala pun Allahu akbar pun boleh, tetapi kata Imam Nawawi lebih afdol memakai cara Arab, makanya diapalno nggih, diapalno niki. Para dereng kang menulya, lho usul iki lho, iki pendapat ulama gede-gede rumiyin, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Rafi'i abad 12, pendapat Imam Asy'arbini abad 15, pendapat Imam As-Suyuti abad 15, pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani abad 14 dan sebagainya. Ini ulama-ulama hadis, ulama fikih besar pada zamannya bermadzhab Syafi'i. Kau usah mamang, santai bro, ngoten ya. Tapi ojo banter. Usolli fardhu dhuhri, kuwatir pinggir jantungan panjenengan tanggung jawab. Metu koran lucu. Korban niat usolli. Keras. Ya, niki hati-hati. Nah, sakniki ngeten, kalau melafadzkan niat berarti kan sebelum takbir kan ya. Pada sholat napa? Qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan ya, berarti bareng dengan takbir. Karena kita
sulit untuk muqtaronan mengiringi bersamaan dengan takbir, kita kesulitan, ya. Maka para ulama boleh ya melafadzkan niat sebelum takbir, tapi tidak boleh lama-lama. Usolli pada maghrib Allah boleh, ya. Tapi ono sing harus penting. Kalau kita niat dengan melafadzkan niat, ya, hati kita tetap ngucap niat bersamaan dengan lesan kita tetap, ya. Soalnya yang dihitung bukan lesan kita, tetapi hati yang dihitung adalah di dalam hati kita. Usolli fardu. Hati yang melak ngomong gitu loh, ya. Jangan ditinggal. Sebab melesankan niat bukan pengganti niat, tapi memantapkan niat di dalam hati. Boleh. Mazhab Hambali boleh enggak? Ya, niat sadurunge takbir boleh. Apa keterangan imam ulama besarnya Ibnu Qudamah, ya. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali dalam kitabnya Al-Mughni yang wafat tahun 1223 Masehi, salah satu santrinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Qadir ini ahli fikih. Jadi Syekh Ibnu Qudamah nyantri untuk Syekh Abdul Qadir kitab Mukhtasar Khalil. Kemudian mensyarah kitab menjadi Al-Mughni niku. Yo ahli fikih, enggak mungkin ulama besar melainkan ulama gede ahli fikih, enggak mungkin gurunya ya pasti ahli fikih. Niki, jadi enggak roh Syekh Qadir torekot. Mboten. Beliau nggih ahli fikih. Nggih. Perhatian kami beliau mengatakan apa? Dalam kitabnya Mazhab Hambali niki, ulama abad 12 niki. Boleh loh, ya. Boleh. Kalau ada ulama ustadz lain mengatakan mana? Yo ada pendapat ulama Hambali abad 12 dalam kitabnya boleh melafadzkan niat sebelum takbir. Loh, mantep ngoten lho. Ya mantep. Tapi pesan ngeten napa? Ya zuzu taqdibun niyah alal takbiri bizamanil yasir. Apa? Boleh mendahulukan niat sebelum takbir, jangan lama-lama ngono Jawa ngono. Aja suwe mari niat njenengan guyonan. Usolli fadhuri. Lampune pedherek. Ya ngerusak niat. Napa? Fasukhun niyah, ngerusak niat. Jadi mari lafaz niat langsung disambung dengan takbir. Niku maksudnya ngoten boleh. Ya. Dan mazhab yang lain bagaimana? Mazhab Maliki dan mazhab sebagian mazhab Hanafi boleh. Apa dasare? Ada keterangan kitab Al-Kafi karangan Imam Ibnu Yaqub Al-Kulaini, ya. Itu dalam wafat tahun 941 lho. Ya sih dikasih 941 Masehi beliau wafat. Dan juga ada keterangan dalam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang kedua ulama ini mengatakan bahwa mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi membolehkan an-niyah taqdimut takbir, niat sebelum takbir. Jelas nggih? Wis kok sama mamang. Lek ana wong ngomong, gak boleh, jaremu. Ngoten. Nah, gitu. Kita punya imam sendiri di dalam kitab-kitab mereka. Mungkin manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilma wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bi kamil hayatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.